Lo ngerasa hidup makin berat, pengen sukses tapi badan nolak, kepala semangat tapi bantal terlalu manja. Tenang, karena video ini adalah satu-satunya pembelaan buat kamu yang suka rebahan, mager, dan punya cita-cita jadi kaya tanpa harus bangun dari kasur. Dan lo nggak sendirian bro, lo cuma satu dari jutaan umat manusia yang tiap hari perang sama alarm jam 6 pagi dan kalah. Stop merasa bersalah karena lo doyan rebahan. Yang salah itu bukan rebahannya. Yang salah itu kalau lo rebahan sambil scroll TikTok 4 jam, terus tidur, terus bangun, terus ngeluh. Kok hidup gua gini-gini aja ya? Bro, lo bukan mager. Lo cuman kurang strategi. Gini, lo tahu nggak kerja paling ideal itu apa? Kerja yang bisa lo lakuin sambil pakai sarung, sambil ngopi, sambil rebahan, dan duit tetap masuk. Itulah kerja zaman sekarang. Lo tahu nggak kenapa startup banyak yang gagal? Karena foundernya terlalu rajin. Datang pagi, meeting, kerja, lembur, stres. Sementara yang santai, yang mikir, yang males ribet, justru bikin sistem. Dan sistem itu kerja buat dia. Si founder udah tidur, duit tetap nyangkut. Dan lo masih ribut sama bantal. Tapi masih ada harapan bro, karena hari ini gue bakal kasih tahu gimana cara lo bisa jadi sukses tanpa harus kehilangan hak asasi lo sebagai makhluk rebahan. Pertama-tama, kalau lo suka rebahan, manfaatkan itu buat mikir. Yes, mikir. Bukan overthinking ya, itu beda. Overthinking tuh lo mikir, kalau gue mulai bisnis, terus gagal, terus rugi, terus miskin, terus ditinggal pacar, terus jadi gelandangan, terus masuk acara uya-kuya. Stop, itu bukan mikir. Itu film thriller. Mikir itu begini. Gue bisa jual apa ya? Gue bisa bikin konten apa ya? Ada cara nggak ya biar gue nggak kerja, tapi dapat duit? Nah, itu baru otak maju. Sekarang lo punya HP, lo punya koneksi, lo punya waktu, lo punya kasur favorit. Satu-satunya yang belum lo punya, niat dan sedikit akal sehat. Lo bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, bikin konten narasi pakai suara lo sendiri. Atau pakai suara AI, kalau suara lo mirip kambing dicekik, jualan template, e-book, atau gambar meme, affiliate link, modal rebahan doang, tapi bisa nyantol komisi. Lo bisa jadi dropshipper, nggak usah stok barang, nggak usah keluar rumah. Kalau ada customer marah tinggal bilang, mohon maaf, kami sedang dalam masa healing. Udah, selesai. Atau lo bisa jadi konten kreator anonim. Lo nggak harus tampil, tinggal rekam suara sambil tiduran, tempel footage motivasi, upload. Jadi, modal 0, effort 3%, tingkat rebahan 1000. Dan jangan lupa, lo bisa belajar skill baru dari YouTube. Yes, sambil rebahan, sekarang lo bisa jadi ahli desain, copywriting, AI tools, cuman dari kasur. Lo belajar 30 menit sehari, 3 minggu kemudian lo udah bisa buka jasa. Kalau lo males jualan, lo bisa nyuruh AI jualin. Sekarang tuh dunia udah kasih semua jalan buat lo sukses. Asal lo punya niat, dan minimal, sudut bantal yang nyaman. Dulu lo males disuruh kerja sama bos. Sekarang teknologi kasih lo kesempatan buat males sambil jadi bos. Tapi ingat bro, rebahan boleh, tapi jangan rebahan sambil menyerah. Ada bedanya antara gue rebahan karena males kerja kantoran, sama gue rebahan karena gue lagi nyusun sistem biar besok duit masuk otomatis. Yang satu pemalas, yang satu visioner. Dan kadang, dua-duanya. Satu orang yang sama, tapi beda niat. Lo bisa jadi miliarder tanpa mandi, tapi nggak bisa jadi apa-apa kalau lo nggak mulai mikir. Jangan tunggu termotivasi dulu baru mulai. Motivasi itu nggak datang kalau lo nungguin. Motivasi datang waktu lo mulai gerak dikit, walau geraknya masih rebahan. Rebahan sambil ngetik, rebahan sambil nyari ide, rebahan sambil ngedit, rebahan sambil bayangin lo masuk Forbes. Versi lokal dulu nggak apa-apa, karena di dunia ini ada 2 tipe orang rebahan. Yang pertama, rebahan sampai lupa hidup. Yang kedua, rebahan sampai nemu cara hidup yang enak. Gua nggak bilang lo harus sukses kayak Elon Musk. Terlalu jauh. Setidaknya, sukses kayak tetangga yang bisa kerja dari rumah dan cicil mobil tiap bulan. Gua yakin, lo bisa. Lo udah punya potensi. Tinggal satu langkah terakhir. Bangun, tapi pelan-pelan. Biar nggak pusing. Rebahan itu bukan dosa. Itu cuman gaya hidup yang butuh strategi dan sedikit akal sehat. Jadi kalau habis ini lo masih rebahan, nggak masalah. Asal jangan scroll video orang sukses terus, tapi nggak pernah coba bikin satu langkah kecil buat diri lo sendiri. Karena satu-satunya hal yang lebih nyesek daripada rebahan adalah rebahan sambil nyalahin hidup